Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes together. Setelah kita mempelajari anatomi frame sepeda di part pertama, kita lanjutkan anatomi sepeda di part kedua. Nah, part ini, bagian ini akan membahas tentang komponen-komponen yang terpasang di sepeda. Kita mulai dari sini. Pada dasarnya, seperti yang pernah saya kemukakan di video part pertama, teman-teman bisa lihat videonya di link di atas. Semua komponen yang terpasang di sini, kebetulan saya pakai road bike sebagai alat peraga, itu namanya sama dengan komponen-komponen yang ada di sepeda jenis lain, baik itu MTB, Mini Velo, atau Sally. Semuanya sama namanya, nggak ada yang berbeda. Tapi ada sedikit yang berbeda di road bike ini, hanya penyebutannya saja, berdasarkan dengan jenis dan kegunaannya. Kita mulai dari sini, dari atas. Ini adalah bagian atas, ini adalah namanya headset cap, ya, cap yang mengunci antara fork dan head tube. Kemudian di sini ada namanya spacer. Jadi kalau kita nggak mau pakai spacer ya nggak apa-apa, kita tinggal potong aja steer tube-nya ini menjadi lebih pendek dan langsung ke headset. Ya. Ini adalah stem. Kemudian ini adalah headset atas dan bawah. Headset itu sepasang atas dan bawah. Contohnya seperti ini. Ini adalah headset atas dan bawah. Kemudian dari headset kita beralih ke sini. Ini adalah namanya handlebar. Kalau di road bike itu drop bar. Kalau di MTB kita biasa sebutnya handlebar. Handlebar itu ada berbagai macam tipe. Salah satunya drop bar, kemudian ada flat bar, kemudian ada butterfly, ada bullhorn, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah drifter. Kalau di road bike sebutannya drifter, brake dan shifter. Jadi satu. Rem sekaligus untuk memindahkan gigi, untuk shifting gigi. Kalau di MTB atau di Sally sebutannya shifter. Jadi ini untuk atas, untuk bawah gitu ya. Sebutannya shifter. Terpisah. Shifter dan rem, tapi ada juga yang drifter, sebutannya drifter. Itu rem dan shifternya jadi satu. Oke. Ini adalah brake lever. Kalau di sini kan langsung jadi satu di road bike. Kalau di MTB atau sepeda lain ini terpisah. Ini namanya brake lever. Handle rem. Kemudian kita beralih, turun lagi. Di depan ini ada brake, rem. Rem itu macam-macam. Ada yang mekanis menggunakan sling, ada yang hidrolik menggunakan minyak. Jenisnya juga ada beda-beda. Ada U-brake. Kalau untuk road bike biasanya U-brake. Ada disc brake. Disc brake ada di MTB juga ada, di road bike juga ada, di Sally juga ada, kemudian di Mini Velo kalau nggak salah juga ada disc brake. Disc brake itu ada yang mekanis, ada yang hidrolik. Tapi kalau U-brake itu hanya yang mekanis.
Kemudian selain U-brake, selain disc brake, ada juga yang namanya V-brake. Jadi model remnya begini, V-brake. Di masing-masing frame kanan kiri masuk dia model kerjanya, mekanisme kerjanya seperti ini. Itu banyak ditemukan di sepeda Sally, itu menggunakan V-brake. Dan ada juga di sepeda MTB sih, beberapa sepeda MTB menggunakan V-brake. Ada juga selain itu ada yang namanya cantilever brake. Itu untuk sepeda-sepeda zaman dulu, biasanya cantilever brake. Itu 2 buah, sama modelnya seperti V-brake, hanya saja dia ada hook kail yang mengailkan dari kanan ke kiri gitu ya. V-brake-nya ada hooknya, dan pada saat direm, hooknya itu akan menarik sling dari V-brake-nya itu, cantilever brake-nya itu, untuk digerakkan melakukan pengereman ke rims brake. Kemudian ini ada kabel shifter, ada kabel brake, itu mempunyai ukuran yang beda-beda. Kemudian di sini ada barrel adjuster. Kalau di road bike, barrel adjusternya ada di sini. Jadi seperti silinder, barrel adjuster. Tapi kalau untuk di shifter, barrel adjusternya di sini. Oke, ini adalah barrel adjuster untuk setting gear depan dan gear belakang. Kalau teman-teman bingung barrel adjuster itu seperti apa, cara menyetingnya seperti apa, saya sudah buatkan videonya, teman-teman bisa klik link videonya di atas. Kemudian dari sini kita turun, ini ada namanya bidon atau bottle cage atau tempat botol air minum. Kemudian dari sini kita beralih ke sini, ini ada yang namanya saddle. Saddle pun ada yang berbagai macam tipe. Ada yang karbon, ada yang biasa, ada yang flat, ada yang rongganya. Kebetulan yang saddle yang saya pakai ini merek Basecamp, ini yang ada rongganya. Saya sudah buatkan reviewnya juga, teman-teman bisa klik link videonya di atas. Kemudian di sini ada seat post. Seat post itu juga berbagai macam ukuran, tergantung dari besar seat tube ya. Ada yang 25,4, ada yang 27, ada yang 34 dan lain sebagainya. Tergantung dari frame sepeda yang kita punya. Kemudian turun, ada yang di sini yang namanya FD atau front derailleur ya, front derailleur. Ada yang berjenis clamp seperti ini, clamp. Ada yang brace on. Kalau yang brace on dia nggak perlu pakai ini lagi, clamp lagi, dia bisa langsung ada tempatnya gitu ya, slotnya untuk masang yang brace on. Jadi teman-teman jangan sampai salah beli. Kalau sepedanya sudah ada dudukan untuk bracketnya, kayak bracket gitu ya, untuk lubang untuk masang ini, itu namanya brace on. Jangan salah beli. Kalau udah ada brace on, yang ini nggak bisa dipakai karena akan mentok di bracket yang ada di frame ini, udah terpasang. Ini adalah FD. FD itu ada 3, ada yang 3 speed, ada yang 2 speed, dan ada yang model clamp dan brace on. Yang clamp juga ada berbagai macam ukuran, teman-teman jangan sampai salah beli. Ada yang 34,9, ada yang 31. Kebetulan yang ini ada 31 dan yang saya pegang ini ukuran 34,9. Kemudian di sini ada rantai, rantai. Ini rantai. Rantai pun ada yang hollow, yang seperti ini hollow. Kemudian ada yang full, penuh gitu ya. Kalau yang hollow biasanya lebih ringan.
Kemudian ada yang sampai lupa. Ini adalah bar tape. Kalau di road bike ini adalah bar tape. Jadi pembungkus untuk melapisi drop bar supaya nyaman pada saat kita genggam. Kalau di flat bar atau di butterfly gitu ya, pakai hand grip. Ini namanya hand grip. Ini enak. Yang terbuat dari sponge itu sangat nyaman untuk hand grip. Maaf ya kalau terdengar suara-suara yang lagi gerinda, itu ada di sebelah sana lagi motong dahan pohon. Kemudian lanjut, ini adalah crank. Ada chain ring, ada crank arm gitu ya. Nah, crank ini dipasang di bottom bracket house. Gimana caranya masang crank ini? Yaitu menggunakan bottom bracket. Jadi ada bottom bracket, ada 2 jenis bottom bracket. Sorry, ada 3 jenis. Ada 3 jenis bottom bracket. Ada yang Holotech, yang Holotech ini pakai drat. Kemudian ada yang kontak. Yang kotak ini juga pakai drat. Kemudian ada yang press fit. Kalau press fit ini modelnya sama seperti ini, tapi tidak ada tidak ada dratnya, dia langsung di press. Biasanya itu untuk frame sepeda karbon. Dulu sebelum ada masuk ke Holotech 2, ini namanya HT2. Biasa sebutannya HT2 atau Holotech 2. Selain BB kotak atau square taper, ada yang namanya octalink. Jadi ada segi 8 gitu ya, ada 8 segi untuk memasukkan cranksetnya ke dalam BB yang seperti ini, bottom bracket seperti ini. Ini agak berat dan ini sangat ringan gitu ya, tergantung dari ukuran frame-nya. Frame-nya itu menggunakan ukuran yang berapa, masing-masing BB ada ukurannya sendiri. Masing-masing frame tidak bisa menggunakan BB yang sembarangan, yang bisa digunakan hanya BB yang ukuran-ukuran tertentu ya. Tapi kalau yang frame yang mid low biasanya gitu ya, yang pemula bisa menggunakan BB yang sama. Kebetulan ini punya Shimano, bisa dipakai untuk Tiagra, bisa dipakai untuk Sora. Kemudian setelah crank ini ada pedal. Nah, pedal pun ada pedal clipless, pedal clit, dan pedal yang biasa atau flat pedal. Untuk pedal clit biasanya digunakan untuk sepeda-sepeda road bike ataupun sepeda MTB. Tapi kalau untuk sepeda-sepeda yang biasa, yang Sally, kebanyakan pedalnya pedal yang biasa, yang flat. Tapi bisa juga diganti pakai pedal clipless, pedal clipless. Yang MTB kalau kita baru beli juga biasanya pedalnya flat, bukan pedal clipless, bisa diganti juga. Dan ada yang namanya pedal toe clip, biasanya digunakan untuk teman-teman sepeda fiksi. Jadi pedal flat tapi ada strapnya untuk menjaga agar kaki kita tidak bergerak. Nah, kebanyakan teman-teman newbie yang baru-baru gitu takut menggunakan pedal clipless ini. Padahal pada saat kita gunakan nih, sebenarnya pedal ini sangat membantu kita untuk mentransfer tenaga kita seluruhnya ke dalam kayuhan. Kaki kita tetap terjaga, nggak berubah gitu ya. Sehingga pada saat kita kayu, itu tenaga yang dihasilkan itu maksimum. Karena kalau kita menggunakan pedal clit, yang ini menekan, yang satu lagi akan narik ke belakang. Gitu ya. Tapi kalau kita pakai pedal yang flat, ya kita hanya nekan aja gitu ya, nekan ke depan. Yang ini nggak bisa buat sebagai tarik. Tapi kalau kita pakai ini, tarik. Begitu. Banyak kan sih pada takut gitu ya, yang newbie, tapi jangan pernah takut. Caranya mudah, gampang. Kalau kita terbiasa itu akan gampang. Awal-awalnya aja agak keraguan gitu, ragu-ragu atau takut, tapi jangan khawatir.
belajarnya itu sangat mudah, sangat gampang sekali. Saya sudah buatkan video tutorialnya, cara mudah untuk menggunakan pedal clipless di sepeda. Teman-teman bisa klik link videonya di atas juga. Kemudian ini sudah, ini namanya U-brake. Kemudian ini ada seat clamp. Sorry, kelewat, ini seat clamp. Seat clamp ada yang menggunakan kunci L, ada yang juga bisa langsung ada kayak quick release-nya gitu ya di sini. Kemudian ke belakang, di belakang ada yang namanya sprocket. Jadi ini ada sprocket. Ini ada sprocket. Jangan sampai salah karena ada yang free wheel, ada yang free wheel itu menggunakan drag, kemudian ada yang menggunakan slope seperti ini. Kita sebutnya bilangnya kaset gitu ya. Kaset ini ada dua jenis juga. Ada yang untuk Shimano, biasa yang di pasaran itu Shimano, yang dijual di pasaran bisa untuk Shimano. Kemudian ada yang micro spin line, jadi lebih kecil lagi. Model pola slope-nya ini beda lagi. Itu biasanya digunakan untuk sprocket dengan 12 speed atau sprocket dengan free hub merek Campagnolo kalau nggak salah. Ini pakai micro spin line. Nah, ini sprocket biasanya ada tumpuk seperti ini, ada ininya, ada lock ringnya di sini untuk mengunci agar sprocket itu terpasang di free hub. Kemudian selain sprocket, di belakang ada yang namanya RD atau rear derailleur. Rear derailleur ini RD, ini namanya RD, itu ada 3 jenis. Dilihat dari cage, panjang cage, ada yang pendek, ada yang medium. Jadi kebetulan ini yang medium, sama seperti yang dipasang di situ. Ini medium, dan ada yang long, yang panjang. Itu tergantung dari jenis sepeda yang digunakan. Biasanya kalau road bike dia pakai yang pendek atau yang medium. Kalau MTB biasanya medium, cenderung ke panjang karena sprocket yang digunakan juga lebih besar. Rasionya ada 1142, 1146, 1150, 1151. Sementara kalau road bike cenderung rasionya rapat sehingga sprocketnya itu kecil, 1128, 1130, 1132, 1134, atau yang lebih kecil lagi 1123 ya, 1125 gitu. Lebih kecil lagi untuk road bike karena road bike lebih mengejar kepada kecepatan. Dan yang terakhir, nggak lengkap kalau frame-nya, komponennya sudah lengkap tapi tidak ada wheel set. Ini adalah wheel set. Jadi satu set rims, free hub, jari-jari yang sudah terakit dengan sempurna. Tidak termasuk ban kalau wheel set. Ban itu tersendiri. Wheel set hanya rims, jari-jari, dan free hub. Ban ini ada ban luar, ada ban dalam. Dan kalau kita mau pakai road bike, bisa pakai ban yang slick, yang untuk di jalan raya. Kalau kita mau pakai ban MTB, kalau kita pakai MTB, kita pakai ban yang cenderung untuk di jalan cross country. Jadi berbagai macam, tergantung dari merek, jenis sepeda dan medan yang sering kita lalui. Bisa nggak MTB pakai ban slick untuk road di jalan raya? Bisa, ada juga. Saya menggunakan ban slick di sepeda MTB saya. Teman-teman bisa lihat link videonya di atas. Kemudian bisa nggak sih sepeda road bike dipakai ban untuk di gravel? Bisa, tapi bukan jenis sepeda ini. Ada jenis sepeda road bike untuk gravel, itu beda lagi ininya, kegunaannya. Jadi jangan sampai teman-teman punya sepeda tapi nggak tahu nama komponennya,
Jadi pada saat nanti mau beli atau mengganti gitu ya komponen yang rusak, bingung namanya apa. Saya mau beli apa tuh ya yang ada di belakang yang buat mindahin gigi gitu ya. Nah, nanti bingung tuh. Ada sprocket kan, ada RD, nah nanti bingung. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengetahui komponen yang terpasang di sepeda. Agar channel ini berkembang, jangan sungkan untuk komentar di kolom komentar. Kalian boleh komentar, boleh kasih masukan, boleh kasih saran, boleh kasih diskusi, bisa berdiskusi di situ. Dan jangan lupa jika channel ini bermanfaat untuk klik like, subscribe, and share. Sekian dari saya, tetaplah bersepeda, utamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas, dan bersepedalah sesuai dengan kemampuan kita, karena keluarga kita menunggu di rumah. Saya Andika mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam goes satu sepeda, sejuta sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.